Terus paragraf kedua. Untuk bertahan hidup, kaktus menggunakan akarnya yang tersebar di permukaan tanah untuk menyerap air saat hujan. Air tersebut, nah ini dia, ada kata penunjuk tersebut. Ada pengulangan kata pokok pembicaraan yaitu air. Ini juga kalimat penjelas. Oke, berarti kalimat utamanya juga ada di awal. Tinggal digabungkan. Kaktus tumbuh dalam kondisi apapun, ini tumbuh dalam kondisi apapun, dan menggunakan akar untuk menyerap air agar bertahan hidup. Ya, sangat mudah ketika anak-anak sudah memahami cara menemukan kalimat utama. Gitu ya. Ya, oke. Oh, ini contoh yang lain anak-anak ya. Ini sudah saya beri tanda merah, sudah ketemu ya tinggal digabungkan. Ya. Tinggal digabungkan dua ini. Oke. Materi esensial yang ke-11 yaitu simpulan isi teks. Apa toh simpulan itu? Pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi ya yang mencakup keseluruhan. Ya, tentu saja berdasarkan data yang ada di teks. Nah, pertama ya carilah fakta-fakta informasi yang ada dalam paragraf, terutama gagasan utama, gagasan penjelas. Ya. Kemudian ajukan pendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut. Oke, kita coba melihat ini. Ini soal UN tahun 2015 atau 2016, saya agak lupa anak-anak ya. 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 Angka partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 9 Desember mendapat sorotan. Angka partisipasi pemilih mendapat sorotan di situ. Ya. Kita cari intinya. Ya. Mengapa toh kok mendapat sorotan? Loh, ternyata ini menurun semua ini angkanya. Ya. Sehingga pada kalimat akhir ini, oh, mengapa tuh kok disoroti mendapat sorotan? Karena partisipasi pemilih itu tak mencapai target. Oh, gitu. Berarti simpulannya apa? A. Pilkada serentak tanggal 9 Desember tidak sesuai tujuan. Ya tidak. Tidak ada hubungannya dengan tujuan. Tujuan pilkada itu memilih, ya, memilih pemimpin ya di tingkat daerah. Tidak ada hubungannya dengan ketidakhadiran pemilih. B. Pelaksanaan Pilkada 9 Desember mengecewakan masyarakat. Masyarakat yang mana? Gitu ya. Wong masyarakat sendiri yang banyak nggak hadir itu ya. Ya. Terus C. Keikutsertaan masyarakat pada Pilkada 9 Desember memprihatinkan. Nah, ini dia. Kata-kata memprihatinkan di sini memang tidak ada. Mengapa disimbolkan memprihatinkan? Karena partisipasi pemilih itu turun gitu loh. Tidak mencapai target. Gitu ya anak-anak ya. Jadi jawabnya adalah C, Chelsea. Maka tadi dikatakan bahwa simpulan itu bisa berupa pendapat akhir setelah melihat data, tapi mencakup keseluruhan. Ya, ketika dilihat ini menurun, oh sangat memprihatinkan. Keikutsertaan masyarakat, nama lain partisipasi itu ya keikutsertaan. Sinonimnya. Pada Pilkada 9 Desember memprihatinkan. Itu simpulan ya. Nah, baik. Contoh soal UN 2019 kemarin ya. Simpulan isi teks tersebut adalah tentang teh hijau. Ya, ini saya beri tanda merah ini. Ada mengonsumsi teh hijau secara teratur kita dapat terhindar dari bla 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 bla. Ini juga ada mengonsumsi teh hijau secara teratur. A. Teh hijau bermanfaat jika dikonsumsi dengan takaran yang tepat. Tidak ada kata-kata takaran. Hanya secara teratur. Bukan takarannya. Berarti A ini tidak masuk. Ya. D. Delta.
teh hijau mengandung antioksidan sehingga tidak boleh dikukus. Nah, kandungannya tidak hanya antioksidan, berarti belum mencakup keseluruhan kalau hanya dikatakan antioksidan saja. Wong ada tanin, ada polifenol, gitu ya. Ini baru sebagian. Kemudian C, teh hijau mencegah virus kanker karena mengandung antioksidan. Ini baru antioksidan yang dikatakan, belum yang tanin. Padahal yang namanya simpulan itu mencakup keseluruhan teks. Maka arah jawabannya ada di B, bravo. Ya, teh hijau mempunyai banyak manfaat karena zat yang dikandungnya. Dan zat yang dikandungnya itu apa saja? Ya ini tadi, ada antioksidan, tanin, polifenol. Jadi kata-kata zat yang dikandungnya itu umum sifatnya mencakup keseluruhan yang disebutkan di teks tadi. Itu ya anak-anak ya. Itu tentang simpulan. Ya, mohon maaf nih saya kalau terlalu cepat karena materinya ada 40 ya. Ya, mudah-mudahan nanti bagian yang tidak problematis kita lewati saja gitu ya. Materi esensial yang ke-12 dan 13, ini dua soal, penggunaan bahasa pada teks yang berhubungan dengan perbedaan penggunaan bahasa. Teks non-sastra 1 soal, teks sastra 1 soal. Nah, penggunaan bahasa itu sangat umum, anak-anak. Ini yang kadang-kadang makan waktu lama mengerjakannya. Bisa dilihat dari kata, dari mulai bentuk bahasa yang kecil, yaitu kata dan istilah. Kata sendiri nanti di pilihan jawab di soal yang sering muncul itu ada kata baku, kata tidak baku. Udah paham ya itu ya? Kata ulang, kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, kata ganti tunjuk, ini, itu, tersebut. Kata sandang, si, sang, kata sambung konjungsi, ya, ada ketika, dan, bahwa, tetapi, ya. Kata kias atau bermakna konotasi. Dan kata lugas atau bermakna denotasi. Dan istilah asing. Kemudian ada juga kata kajian, yang kadang-kadang disebut juga kata teknis. Ya. Kemudian ada kata populer atau kata umum. Nah, selain kata dan istilah nanti ada ini juga, kelompok kata. Kelompok kata yang membentuk makna baru namanya ungkapan atau idiom. Ya, ada panjang tangan, buah hati, ada jantung hati, ya, ada kepala batu, keras kepala, buah tangan, dan seterusnya. Ada peribahasa dan ada gaya bahasa atau majas. Biasanya nanti di sastra itu. Kemudian yang berubah kalimat itu nanti bermacam-macam kalimat. Kita mengetahui ada kalimat langsung, kalimat tak langsung, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat tunggal, kalimat majemuk. Ya paling tidak itu yang perlu dipahami. Kemudian dari segi bahasa itu nanti ada bahasa resmi. Menggunakan bahasa resmi kah? Resmi sama formal sama baku itu sama. Ataukah bahasa tidak resmi? Bahasa tidak resmi itu nanti bisa non-formal, pergaulan, atau bahasa sehari-hari. Tergantung optionnya, bunyinya seperti apa. Ya. Ataukah menggunakan bahasa daerah, bahasa Melayu, bahasa asing. Ya, bahasa daerah itu ya seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, itu bahasa. Namun nanti kalau ada seperti orang Tegal, orang Purwokerto, orang Betawi itu belum masuk bahasa daerah tapi dialek. Ya, dialek atau ciri khas bahasa tertentu di daerah tertentu. Kemudian bahasa bebas. Di sini ada bebas karena sudah pernah ada soal yang memang kalau bebas itu campuran nanti. Kadang ada bahasa asingnya, tapi ada bahasa pergaulannya gitu. Oke, kita lihat contoh soal. Nih, perbedaan ciri bahasa kedua kutipan novel tersebut adalah ini soal UN, anak-anak ya. Ini sudah saya beri merah. Ada help me, bahasa Inggris.
Tapi ada apaan, nolongin, benerin. Nah, ini yang saya katakan tadi campur ini. Karena optionnya ada yang berbunyi menggunakan ragam bahasa bebas, nah itu kita bidik. Oh, jawabannya kemungkinan adalah C. Kemudian kita lihat pada kutipan nomor 2 di sini menggunakan bahasa Melayu. Kita lihat, oh iya. Ini kalau karya sastra lama, pastilah bahasanya itu sudah tidak seperti karya sastra yang sekarang. Contohnya penggunaan kata adalah ini yang saya merahi. Jika kau lakukan demikian, adalah ibu bagai mendapat gunung emas rasanya. Ya, kita tahu bahwa makna adalah dalam penggunaan bahasa saat ini ya bentuk kopula adalah ialah merupakan itu definisi menjelaskan sesuatu, gitu ya. Jadi ini bahasa Melayu yang seperti ini. Oke? Berarti paling enggak anak-anak harus tahu bahasa resmi tadi dengan disebut juga bahasa formal, bahasa baku, ya. Bahasa sehari-hari dengan bahasa pergaulan ini sama, gitu ya. Oke. Contoh soal yang lain, UN 2018 ini anak-anak. Teksnya pendek, tapi di sini ada kata-kata sindrome, rute bus, sistem transportasi. Oh, itu mengarah ke baku tidak baku karena di sini ada kata yang ditulis secara salah. Ya, sindrom bukan sindrome. Tulisannya ya sindrom biasa. Ingat bahwa bahasa Indonesia antara tulisan dengan ucapan itu sama. Ya. Jadi ini jawabannya adalah A, menggunakan kata tidak baku dan menggunakan kata-kata baku. Istilah asing sudah tahu, bahasa resmi tadi paham, kalimat tunggal, kalimat majmuk. Nah, sudah tahu ya. Kalimat tunggal itu hanya satu pola, kalimat majmuk lebih dari satu pola kalimatnya atau subjek predikatnya. Ini ada istilah lagi menggunakan ungkapan. Ungkapan itu gabungan dua atau lebih kata yang menimbulkan makna baru dan sudah tidak ada hubungannya dengan makna asalnya. Ya. Contohnya begini, ada buah, ada hati. Ketika digabungkan buah hati, ya maknanya anak. Kan tidak ada hubungannya dengan buah, tidak ada hubungannya dengan hati. Maknanya adalah anak atau anak kesayangan, gitu ya. Oke. Ini di UN 2019 berapa paket? Ini ada kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Ini yang penting kita mengenali option-option anak-anak. Karena nanti teksnya jelas tidak sama. Teks itu baru. Di dalam soal ASPD nanti teks betul-betul baru. Nah, pilihan jawabnya itu yang menggunakan pilihan jawaban di antara ini. Oke, sekarang kita lihat. Kalimat langsung tak langsung tadi udah paham. Majas itu gaya bahasa ya. Oke, ungkapan tadi sudah saya jelaskan, bahasa daerah udah paham. Kemudian ini yang nomor 12 ini, kalimat aktif pasif, kalimat aktif jika subjeknya melakukan tindakan. Ya, biasanya menggunakan imbuhan me kata kerja ya. Me, ber itu. Pasif apabila subjeknya dikenai tindakan. Biasanya menggunakan kata kerja di atau ter, ke-an. Ya. Di, ter, ke-an. Ter tapi ternya yang terpasif ya, yang tidak sengaja. Atau di. Tapi kalau tersenyum, tertawa, aktif. Ya. Kemudian kata sandang. Kata sandang si sang tadi sudah. Kata tunjuk ini itu tersebut. Kata ganti orang pertama jamak itu berarti kami yang berbicara ya. Ganti orang pertama itu kata ganti orang yang berbicara. Kata ganti orang kedua itu yang diajak bicara, kamu, kalian kalau jamak. Kata ganti orang ketiga itu yang dibicarakan orang lain. Bukan saya, bukan kamu, tapi dia kalau satu orang. Mereka kalau jamak. Oke, ini nggak begitu jelas, ini nggak usah kita pahami. Itu anak-anak ya. Jadi yang penting anak-anak mengenali jenis-jenis option yang ditanyakan dalam perbandingan bahasa. Oke. Berikutnya, perbedaan pola penyajian dan pengembangan.
Ini ada sendiri-sendiri sehingga ada 2 soal. Nah, penyajian dan pengembangan itu sebenarnya itu berawal dari penulis itu dalam mengembangkan tulisannya itu punya style, punya gaya sendiri-sendiri gitu loh. Ada yang mengawalinya dengan pengenalan latar, pengenalan pelakunya, ya. Ada yang menggunakan urutan peristiwa dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah ini yang sudah saya beri merah-merah ini ada dini hari, ada paginya, siang harinya, malam. Berarti ada urutannya, urutan waktu. Gitu ya. Oh, menggunakan urutan waktu ini. Yang ini otomatis urutan tempat. Kota Johannesburg, Afrika Selatan diguncang ini. Pusat gempa di ini. Ya, berjarak sekian dari Johannesburg. Jadi ini tempat-tempat yang ditulis. Sedangkan yang teks 1 tadi adalah waktu. Jadi urutan waktu dan urutan tempat. Baik, contoh ini pengembangan yang umum khusus atau khusus umum itu juga pola pengembangan. Ya. Umum khusus berarti deduktif, kalimat utama di awal, terus kalimat penjelas. Khusus umum itu kalimat penjelas dulu, baru kalimat utama. Ini juga pengembangan, pola pengembangan teks. Perbedaan pola pengembangan, contoh soal yang lain. Ya. Di sini ada teks cerita, cerpen, ya, sebuah radio. Tukang parkir di depan gedung. Dalam ruangan, sosok petugas berwajah ramah terus asik bukan stempel pos di pojok. Nah, ini berarti di kantor pos. Ya, di halaman dan di dalam gedung kantor pos. Karena yang namanya ada petugas, ada pegawai yang membubuhkan stempel pos itu adanya hanya di kantor pos. Ya kan? Jadi ini menampilkan lokasi kejadian. Terus yang satunya ini mendeskripsikan aksi tokoh. Aksi tokoh itu aktivitas yang dilakukan oleh tokoh berturut-turut. Ya. Kalau kita amati ini kan begitu. Sambil kutenteng laptop dan menyembunyikannya dalam jaket, aku berlari menembus hujan. Aku berlari menembus hujan. Langkahku semakin cepat ketika hujan yang rintik-rintik telah berubah menjadi sangat deras. Tanpa menghiraukan lagi satpam yang keheranan melihatku terkesan, aku segera menuju lantai 2. Jadi ini ya aksi tokoh. Aksi itu ya action atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Baik, anak-anak, ini contoh soal yang lain. Perbedaan pola pembangunan masih kedua kutipan teks tersebut. Boma lelaki cacat itu sudah lama menjadi ciri di terminal kami. Nah, ini ada dimulai dengan pengenalan tokoh ini. Ya, pengenalan tokoh-tokohnya itu ini punya ciri-ciri seperti ini. Deskripsi tokoh atau aksi pengenalan tokoh. Kemudian, ampun Pak, Sukino merunduk-runduk sambil mengangkat tangan. Jadi ini aksi tokoh, tindakan tokoh. Bang ya? Iya. Ini contoh yang pemunculan masalah barangkali. Ya, aku tidak bisa memungkiri kalau pikiranku sedang kalut, ini sudah masalah. Ayah dan ibu sedang sakit keras, berkali-kali kakakku mengirim SMS dan email. Aku menyadari hal itu, tapi aku juga harus bisa profesional. Jadi dia bingung dikabari ayah ibunya sakit dan antara memilih ayah ibunya, menengok ayah ibunya dengan memilih pekerjaan ini, profesional. Ini pemunculan masalah. Kemudian ini pendeskripsian latar waktu, latar tempat maupun latar suasana. Di sini ada suasana yang kesedihan ya, dengan rintik kesedihan, langit buram. Nah, ini latar suasana. Ya, oke anak-anak, ini pola-pola yang lain, sebab akibat sudah tahu.
Ruang itu maksudnya tempat ya. Pemunculan masalah tadi sudah kita bahas. Oke.